Shalom Elohim. Wah, sudah dekat Natal. Shalom Elohim. Oh, segar-segar, semangat. Kita selalu harus semangat dalam Tuhan. Selalu semangat dalam Tuhan. Karena itu baik. Itu penting. Ya, saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema khotbah jangan katakan cukup. Jangan katakan bahwa itu cukup. Ya. Saudara, kita lihat dalam Injil Lukas pasalnya yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ketiga, tolong tampilkan ayatnya yang kelima. Injil Lukas pasal 3 ayatnya yang kelima berkata seperti ini, saudara. Sorry. Ibrani. Mari kita lihat apa kata Tuhan dalam Ibrani tentang cukup. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukup yang dimaksud di sini, di mana Tuhan mengajar kita, di mana Tuhan mendidik kita untuk bagaimana cara memanage uang kita supaya menjadi cukup dalam hidup. Bagaimana cara kita mengatur uang. Sebab itu dia katakan cukupkan dirimu. Jadi di sini Tuhan mengajar bagaimana cara kita memanage uang itu dengan baik, sehingga gaji 3.800.000, 5 juta itu bisa cukup 1 bulan. Di sini Tuhan mendidik kita, saudara. Kalau kurang ya minta lagi. Selesai. Kalau kurang masuk kamar, lalu minta lagi sama Tuhan. Ini kurang Tuhan. Minta lagi, pasti dikasih. Nah, ini cara Tuhan membawa kita menggantungkan hidup kita sama Dia. Cara Tuhan membawa kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan selalu mendidik kita dengan macam-macam cara. Dengan berbagai macam cara. Nah, salah satu cara Tuhan mendidik kita adalah cukup. Managelah uangmu dengan baik supaya gajimu itu cukup untuk 1 bulan, sehingga kita nggak perlu pergi minta sana, tidak perlu mencuri, tidak perlu melakukan hal-hal yang negatif, saudara yang kekasih. Nah itu, kalau kita bisa mengatur uang dengan baik, maka kita bisa jadi bendaharanya Tuhan. Kita bisa dipercaya oleh Tuhan dan bisa menjadi bendahara. Saudara, artinya Tuhan akan memberkati kita lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Supaya dengan kata lebih dari cukup itu, kita juga bisa berikan kepada orang lain. Karena di dalam uang yang kita miliki itu bukan milik kita semua. Di dalam berkat yang kita miliki itu bukan milik kita semua. Di dalam ada miliknya suku Lewi, ada imam. Di dalam ada miliknya para janda, para duda
yatim piatu, di dalam berkat yang kita miliki itu ada milik pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, ada milik Tuhan, banyak. Nah itu sebabnya saudara, manajelah uang itu dengan banyak, dengan baik, supaya cukup dan Tuhan percaya sama kita. Karena kalau Tuhan sudah percaya sama kita, dijamin halal, Tuhan tidak segan-segan memberikan berkatnya untuk engkau dan saya. Sebab itu pisahkan mana keinginan dan pisahkan mana kebutuhan. Kalau kita mau mengikuti keinginan kita, gaji suami 100 juta pun tidak akan cukup. Tas Brandon berapa? Lebih dari 100 juta. Sepatu Charles Jordan berapa? Saudara, itu lebih dari 100 juta. Nah, jadi itu sebabnya pisahkan mana keinginan dan pisahkan mana kebutuhan. Kalau kebutuhan, gaji 5 juta di manage dengan baik pasti cukup. Lagi kalau enggak sewa, enggak kontrak, pasti cukup saudara yang kekasih. Nah itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita dengan kata cukup, supaya kita manage apa yang Tuhan kasih itu dengan baik. Kalau kurang minta, dan Tuhan akan kasih lagi. Kalau kurang lagi minta, dan Tuhan akan kasih lagi. Dalam dunia bisnis itu tidak ada kata cukup. Dalam dunia bisnis itu tidak ada kata cukup. Seorang pengusaha dia bilang, oh omset kita minggu ini atau bulan ini 100 juta. 100 juta jadi cukup ya. 100 juta cukup. Oke baik. Oke karyawan bubar. Tidak cerita seperti itu. Dalam dunia bisnis itu omsetnya 100 juta. Kita harus targetkan lagi yang 500 juta. Begitu omsetnya sudah 500 juta, dia bilang kurang. Tidak cukup. Makanya jangan katakan cukup. Tidak cukup. Kalau bisa omset kita 1M, oke silakan naik lagi 1M. Kurang. Kalau bisa omset kita naik 100 miliar. Bahkan 1 triliun. Mau 100 triliun, it's okay, silakan, Tuhan tidak larang. Asal omset itu tidak menggeser Tuhan. Itu saja. Karena kalau omset menggeser Tuhan, nah Tuhan bilang tak copot, tidak perlu minta permisi. Dia enggak perlu pamit. Karena kalau Tuhan mau ambil itu jadi saja. Dan kalau Tuhan ambil, siapa mau bicara? Siapa mau larang, saudara yang kekasih? Coba kita lihat satu ayat dulu di dalam Ayub, saudara yang kasih. Ada satu ayat di dalam Ayub yang waktu saya baca ini saya ketawa, saudara yang kekasih. Tunggu, saya cari dulu dengan baik. Ayub, saudara yang kekasih. Ayub pasalnya yang ke-9. Ayub pasal 9. Silahkan kita lihat ayatnya yang ke-12. Ayub 9 ayat 12. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa yang akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Tidak ada. Jadi kalau omset menggeser Tuhan, Tuhan akan ambil. Dia bilang saya rampas, saya ambil itu. Lalu kalau Tuhan yang ambil, saudara yang kekasih, siapa yang bisa menghalangi? Nehi muhabbah. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara. Dan kalau Tuhan merampas, di situ dikatakan, siapakah yang bisa menegurnya? Apa yang kau lakukan? Sompret. Kita gak bisa ngomong begitu. Kita gak bisa larang Tuhan mengambil. Nah itu sebabnya berhati-hatilah dalam hidup ini. Supaya jangan ada fasilitas-fasilitas yang bersifat jasmani. Supaya jangan ada fasilitas-fasilitas dunia yang hanya bersifat jasmani itu menggeser Tuhan dari hidup kita. Sehingga saudara yang kekasih, kita tergeser dari Tuhan. Dan itu bahaya. Karena kalau Tuhan mau ambil, dia tidak perlu pamit. Jadi ini ayat. Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya bilang iya juga ya.
Wah, siapa sih yang bisa menghalangi Tuhan? Dan siapa sih yang bisa berkata kepada Tuhan, apa yang kau lakukan? Apa yang kau buat itu? Kita nggak bisa. Semua yang Anda miliki dan saya miliki, semua itu sifatnya kita terima dari Tuhan. Sehingga tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Tidak ada yang layak untuk disombongkan. Tuhan akan bilang, gue yang kasih lu yang sombong. Gitu. Jadi dalam dunia bisnis itu tidak ada istilah kata cukup, saudara yang kekasih. Omset semakin besar, semakin bagus. Omset semakin meningkat, semakin naik, itu semakin bagus. Tidak ada kata cukup di dalam dunia bisnis. Yang penting omset Anda dan saya itu, saudara yang kekasih, tidak menggeser Tuhan. Kita harus selalu merasa lebih. Lebih, saya ingin lebih. Saya ingin lebih. Saya ingin lebih. Meningkat, 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 meningkat di dalam Tuhan. Saya ingin lebih meningkat lagi di dalam versi jasmani. Kita harus selalu mau meningkat. Meningkat di dalam Tuhan, saudara yang kekasih. Karena cukup itu berarti stop. Kalau kita sudah bilang cukup berarti stop, finish. Itu jangan. Stagnasilah. Maju tidak, mundur tidak. Diam di tempat. Stagnasi, saudara yang kekasih. Nah, itu sebabnya mari kita belajar untuk selalu membuat perbaikan-perbaikan dalam hidup ini. Supaya kita selalu mengalami peningkatan-peningkatan rohani, peningkatan-peningkatan hidup. Kalau rohani meningkat, otomatis yang lain meningkat. Karena saudara yang kekasih, rohani menentukan yang lain-lain itu. Yang lain-lain itu tidak menentukan rohani. Tapi rohani kita yang menentukan yang lain-lain itu. Tapi yang lain-lain itu yang tidak menentukan rohani kita. Nah, itu sebabnya kita perlu selalu meningkat di dalam Tuhan. Meningkat di dalam Tuhan, saudara yang kekasih. Naik tangga, bukan ngesot, saudara. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, jangan ngesot. Jangan merayap. Tapi harus naik tangga. Naik terus, naik terus, naik terus untuk sampai ke gunungnya Sion. Itu Tuhan, saudara. Jadi kita harus selalu ingin lebih lagi. Ingin lebih lagi. Ingin lebih lagi di dalam Tuhan. Karena kalau kau ingin lebih lagi dan hidup di dalam Tuhan, tidak ada kesombongan. Tidak ada sikut kiri, sikut kanan dan lain-lainnya. Engkau akan terus naik. Naik, saudara, naik sekali. Dan mendapatkan hal-hal yang lebih besar. Lebih besar. Naik. Hubungan kita harus semakin dalam. 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 Dalam dengan Tuhan. Karena di tempat yang dalam, kau akan melihat rahasia-rahasia Tuhan yang sangat besar. Lihat Mazmur 107. Kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang 107, saudara yang kekasih. Mazmur 107 ayatnya yang ke-24. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di mana? Di tempat yang dalam. Kita akan melihat pekerjaan Tuhan dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan itu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa itu di mana? Tentu di tempat yang dalam. Sebab itu bangun hubungan yang dalam, lalu mengalami peningkatan-peningkatan di dalam Tuhan, ada pertumbuhan, ada kenaikan-kenaikan di dalam Tuhan, mencapai yang lebih besar. Ini saudara. Saudara, kita harus sadar, untuk mengambil sesuatu dari Tuhan itu tidak gampang. Sadari dengan baik bahwa Tuhan itu bukan center class. Tuhan itu bukan center class. Tadi malam jam 9 malam saat saya sedang baca Alkitab, ada seorang wanita menado telepon saya. Sudah mau bunuh diri.
Lalu dia minta, tolong saya bunda, saya mau datang, belum tidur kah? Saya mau datang, saya sudah siap mau bunuh diri, tapi saya ingat bunda. Lalu datanglah perempuan itu. Lalu dia menangis, bunda tolong saya sudah mau bunuh diri, bunda, saya sudah mau bunuh diri. Tapi Tuhan ingatkan saya, datanglah ke bunda. Ini yang ketiga kali. Karena ketiga kali saya gergaji dia di situ, saya sensor dia bersih di situ. Dan lewat firman yang saya sensor pakai dia itu, otaknya terbuka. Iya memang, iya. Akhirnya dia tersenyum, dia ketawa. Alangkah bodohnya saya. Ya, sapi bodoh kok lebih bodoh dari sapi, paham? Ya, dia diam. Lalu dia pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan bawa saya datang ke bunda dan saya bisa diterima firman Tuhan ini. Terima kasih bunda. Dia pulang dengan suka. Masih mau bunuh diri nganange? Oh sudah ndak bundanya, ndak, tolak dalam nama Yesus. Langsung dia bilang, tolak dalam nama Yesus. Iya, karena bunuh diri langsung masuk neraka, ndak perlu ngana kursi pengadilan. Karena ngana so adili ngana pediri sendiri no masuk jodang. Free, gratis. Jadi saudara, itu sebabnya saudara, hubungan kita harus dalam. Karena di tempat yang dalam itulah kau akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di tempat yang dalam itulah saudara yang kekasih, kita akan melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa. Dan mengalami peningkatan rohani di dalam Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan, itu saudara yang kekasih. Karena memang, kenapa kita harus terus naik? Hubungan yang dalam membawa kita naik. Dengar baik-baik. Hubungan kita yang dalam dengan Tuhan, saudara, yang baik secara continue every day, setiap hari, itu membawa kita naik. Kenapa? Karena Ulangan 28 ayat 3 berkata, engkau akan jadi kepala bukan ekor, dan engkau akan naik dan bukan turun. Amin. Yes. Pertanyaannya, kamu hubungannya dalam gak dengan Tuhan? Dalam gak? Karena hubungan yang dalam membawa kita naik. Nggak usah cari promosi. Jangan pikir promosi, karena promosi itu datangnya dari Tuhan. Bangun saja hubunganmu yang baik dengan Tuhan. Bangun saja hubunganmu yang dalam dengan Tuhan. Promosi akan datang dengan sendirinya. Dan kalau Tuhan mengangkat, tidak seorang menurunkan. Kalau Tuhan buka pintu, tidak seorang dapat menutup pintu itu. Yes, amin. Mantap. Saudara yang kekasih, itu janji Tuhan. Jadi janji Tuhan untuk kita itu adalah naik, bukan turun. Nah, naiknya kita itu, saudara yang kekasih, ditentukan seberapa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan. Karena di tempat yang dalam itu ada mujizat, ada kuasa, saudara yang kekasih, ada promosi di tempat yang dalam untuk engkau diorbitkan naik. Saudara yang kekasih, itu sebabnya saudara, tidak cukup kita hanya menjadi orang Kristen. Tidak cukup kita hanya menjadi orang-orang yang beragama saja, saudara yang kekasih. Itu tidak cukup. Tidak cukup, saudara. Apa artinya jadi orang Kristen? Apa jadinya menjadi orang beragama? Apa sih artinya kekristenan? Apa artinya kita menjadi orang beragama kalau kita nggak pernah hidup di dalam kebenaran? Apa artinya sebuah agama kalau kita nggak hidup di dalam mengasihi Tuhan? Apa artinya agama kekristenan kalau kita tidak bisa, saudara yang kekasih, tunduk otoritas dan melakukan perintah-perintahnya? Apa artinya? Apa artinya itu agama? Tidak ada gunanya, saudara yang kekasih. Tapi kita perlu bertumbuh dan mengalami pembaharuan.
Pembaharuan di dalam Tuhan itu jauh lebih penting dari agama. Pembaharuan, pertumbuhan di dalam Tuhan itu jauh lebih penting dari agama. Jauh lebih penting dari agama. Saudara yang kekasih, walaupun kita beragama, tapi kalau kita tidak pernah mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, tunduk pada otoritas Tuhan dan melakukan perintah Tuhan, sekalipun ada agama, tapi tutup mata tetap berada di neraka. Nah, itu sebabnya agama tidak menentukan nasib kita. Gereja tidak menentukan nasib kita. Enggak. Yang menentukan nasib kita adalah seberapa dalam kamu mengasihi Tuhan. Seberapa dalam kita, saudara yang kekasih, melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini. Itulah yang menentukan nasib kita di bumi. Itu jugalah yang menentukan nasib kita besok di sana. Di surga yang kekal. Saudara, surga itu bukan diucapkan. Bukan hanya diperkatakan. Nah, itu sebabnya saudara yang kekasih, pembaharuan itu penting. Coba lihat dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Garis bawahi kata terus menerus diperbaharui. Saudara yang kekasih, direnovasi, ya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya, alias pengetahuan yang benar yang kita lakukan dalam hidup ini akan membuat kita segambar dengan Tuhan. Ini saudara yang kekasih. Jadi jangan bangga hanya jadi orang Kristen, ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Kita kan sudah manusia baru. Persoalannya ada nggak kata terus menerus diperbaharui? Karena ada baru stok lama. Kelihatannya minum ini baru. Ini nanti dia habisnya, nanti minuman ini dia expire nanti tanggal 1 Januari 2026. Tapi aslinya isinya bukan stok baru, stok lama. Begitu orang makan, minum mencret. Saudara yang kekasih, mencret, moncrot. Saudara. Nah, itu sebabnya kita harus mengalami pembaharuan. Pembaharuan kita sudah dibaharui dan pembaharuan itu harus terus terjadi dalam hidup kita supaya kita terus mengalami pembaharuan dan tidak menjadi manusia baru stok lama di dalam Tuhan. Tahunnya boleh baru, sedikit lagi kita masuk tahun baru 2025. Tapi stoknya ini yang jadi masalah. Nah, itu sebabnya saudara, dibaharui. Ayat 10 saudara, terus menerus dibaharui untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar untuk menjadikan kita segambar dengan Tuhan. Ini saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Jadi agama itu bukan segala-galanya. Hubungan Anda dan saya dengan Tuhan, sedalam apa hubungan kita dengan Tuhan, itu yang menentukan saudara yang kekasih. Banyak orang memiliki agama, gampang jadi orang beragama, gampang Anda dan saya jadi orang beragama, gampang. Tapi tidak gampang untuk hidup dalam kekudusan, dalam kesucian. Benar atau salah? Gampang Anda dan saya menjadi orang beragama, gampang. Terima Yesus, percaya, terima Yesus, baptis, jadi orang beragama.
beragama, selesai gratis. Karena terima Yesus itu gratis, dia nggak suruh kau bayar. Ikut dia baru bayar harga. Jadi orang beragama itu gampang. Yang tidak gampang itu adalah kita mengasihi Tuhan. Yang tidak gampang itu adalah kita mengasihi Tuhan. Makanya banyak orang Kristen beragama Kristen tapi tidak mengasihi Tuhan. Saudara, menjadi orang beragama itu gampang. Gampang saja. Tetapi tidak gampang untuk tunduk pada otoritas dan melakukan perintah Tuhan. Itu yang tidak gampang. Dan ini adalah masalah terbesar. Dan ini adalah masalah terbesar bagi kita. Dan ini adalah fatal. Kegagalan. Ini adalah kegagalan terbesar bagi kita dan itu fatal. Kalau hanya beragama, tapi kita enggak hidup dalam kekudusan. Kalau hanya beragama, tapi kita enggak hidup mengasihi Tuhan. Kalau hanya beragama dan kita tidak melakukan perintah Tuhan. Tiket masuk surga itu adalah mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Itu tiket masuk surga. Itu sebabnya 3 poin ini tidak ada pada kita. Dan itu adalah masalah terbesar. Masalah terbesar, saudara. Dan itu adalah kegagalan-kegagalan. Dan itu fatal. Fatal. Sadari dengan baik. Sadari dengan baik. Hidup ini singkat. Di balik hidup ini orang mati, kasih masuk dalam peti mati, antar dengan mobil mati, bawa pergi kubur di tanah hitam. Selesai. Ya. Makanya mari jadilah orang Kristen yang otak kita harus dikembangkan. Umur saya sudah sempit. Tinggal sedikit dan saya tidak mau terkontaminasi dengan apapun juga. Orang mau baik dengan saya silakan, tidak juga, yang penting Tuhan baik sama saya. Epen kah? Persetan dengan kau. Orang tidak senang, ada apa-apa, ada masalah, tidak ngaruh. Yang penting Tuhan senang saya. Amin. Orang mau benci saya, please. Silakan, saya tidak larang Anda benci saya, silakan. Tapi Tuhan sayang sama saya. Apa yang kita tidak dapatkan dari manusia, dengar baik. Apa yang kita tidak dapatkan dari manusia, itulah yang kita dapatkan dari Tuhan. Yes. Jadi tidak usah pikirkan itu dan ini dan itu merusak hati. Hanya karena kau tidak dapatkan apa yang kau inginkan dari manusia. Tidak usah dipikirkan. Orang tidak hormati, no problem. Kita digeser, no problem dan lain-lainnya. Tapi Tuhan tangkap kita. Tuhan mengasihi kita. Itu prinsip saya. Kiranya itu juga menjadi prinsip Anda. Saudara yang kekasih. Jadi harus hati-hati dalam hidup ini, saudara yang kekasih. Jadi Anda dan saya tidak mengasihi Tuhan, tidak hidup dalam kesucian, tidak tunduk pada otoritasnya, itu masalah. Walaupun kita orang Kristen, dijamin halal, ajinomoto, cap mangkuk merah, jadi orang Kristen pasti dah masuk surga. Siapa yang bilang emang surga nenek moyang kita yang punya? Kan tidak. Tiketnya ada. Mau sampai Jakarta harus pakai tiket. Mau sampai ke surga juga harus pakai tiket. Tiketnya beda. Kalau tiket ke Jakarta bayar 5 juta, 3 juta, tapi tiket ke surga gratis. Anda taat saja beres. Anda mengasihi Tuhan saja, lalu melakukan perintahnya, beres. Itulah tiket kita masuk surga, tidak perlu bayar. Persoalannya mampu enggak? Nah, ini yang menjadi masalah besar dalam hidup kita, saudara yang kekasih. Jadi beragama saja itu tidak cukup. Tidak cukup hanya menjadi orang beragama. Tidak cukup menjadi orang yang aktif datang ke gereja. Tidak cukup, saudara. Itu sebabnya jangan katakan cukup. Beragama itu baik. Anda datang bergereja itu baik. Tapi tidak sampai di situ. Ada hal-hal lain yang harus kita lakukan. Ada disiplin di dalam. Ada kesetiaan kita di dalam, saudara.
Karena disiplin dan kesetiaan itu adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan, melakukan perintahnya, itu tiket masuk dalam surga. Jadi saudara, tidak gampang. Tidak gampang saudara yang kekasih. Tuhan itu kita tidak bangga. Kita tidak stop sampai dibilang, cukup saya jadi pelayan altar saja. Tuh cukup saja, bunda jadi pengkhotbah, itu sudah cukup lah. Itu salah besar. Ya cukup saya jadi worship leader di muka kayak Nona R. Cukup saya cukup sudah saya jadi worship leader. Cukup saya menjadi penari tamborin. Cukup saya pegang keyboard, cukup saya pegang bass, melodi, drum. Cukup sudah, cukup. Stop sudah. Itu tidak cukup. Tidak cukup kita hanya menjadi pelayan altar. Tidak cukup saudara. Terlalu kecil. Itu terlalu kecil buat Tuhan. Nilainya rendah. Saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak hanya mencari pelayannya. Tapi Tuhan mencari pendoanya. Tuhan mencari pendoa dan pelayan. Karena dua ini tidak bisa dipisahkan. Doa itu selalu menghasilkan yang terbaik. Doa itu melahirkan pengkhotbah yang terbaik. Doa itu melahirkan WL yang terbaik. Doa itu melahirkan pemusik yang terbaik, penyanyi yang terbaik. Semua yang terbaik itu dilahirkan dari doa. Itu sebabnya Tuhan tidak hanya mencari pelayan terlalu kecil, tapi Tuhan mencari double porsi pendoa dan pelayan. Alangkah malangnya, miris sekali kalau kita hanya bisa melayani pekerjaan Tuhan, hanya bisa mengasihi pekerjaan Tuhan, tapi kita enggak mengasihi pribadi pemilik pekerjaan itu. Ini malang, miris. Nah itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sadari ini dengan baik. Sadari supaya kita tidak berkata cukup, tetapi kita harus tambah lagi, lebih lagi di dalam Tuhan. Oke, saya hebat dalam memainkan musik, tapi saya harus hebat juga dalam berdoa. Saya hebat dalam menyanyi, tapi saya juga hebat menjadi pemuji, penyembah terbaik. Karena Tuhan tidak cari penyanyi. Penyanyi itu Mariah Carey. Ya. Penyanyi itu Mariah Carey, Whitney Houston, itu penyanyi. Tapi Tuhan cari pemuji. Ya. Tuhan cari imam musik. Kalau mau cari pemusik sekedar pemusik saja, Anda tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan grup-grup band Indonesia. Kalau Tuhan mau cari pemusik, Anda di sini tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Mau dibanding dengan Ahmad Dhani, mau apakah? Tidak ada apa-apanya saudara. Betul tidak Nyong? Nias, betul enggak? Mantap. Tidak ada apa-apanya. Kalau mau cari penyanyi, sekedar cari penyanyi, Anda punya suara enggak ada apa-apanya dibanding dengan Mariah Carey, Whitney Houston. Tapi Tuhan cari imam musik. Yang Tuhan cari itu adalah pemuji plus penyembah plus pendoa. Itu yang Tuhan cari, 3 in 1. Saudara. Ya. Jadi mari, jangan rasa cukup melayani. Saya tidak pernah merasa cukup jadi pengkhotbah. Itu sebabnya saya, kalau ada orang butuh saya datang. Sabtu kemarin saya diperhadapkan, panggil untuk saudara yang kekasih melayani seseorang yang sakit kanker. Dia kena kanker, saudara yang kekasih, terus dia tidur. Dia opname di rumah sakit di rumah sakit Makassar. Sabar. Iklan dulu. Iklan Aqua. Padahal
Dia opname di Makassar dan Makassar sudah tolak karena sudah stadium 4. Lalu saya datang ke rumahnya. Dia tidur di atas tempat tidur dan alangkah saya kaget. Kagetnya minta ampun, saya lihat ada rangka-rangka tidur di atas tempat tidur. Tinggal tulang saja. Saya bilang ini, oh my God, ini mau jadi apa ini? Betul-betul tulang belulang. Kalau saya bawa HP saya tunjukkan kalian kaget. Lalu sudah, saya berdoa, patahkan kuasa maut, kematian saat tolak, semua selesai. Dan hari Kamis mereka kirim dia punya video, itu orang sudah duduk di kursi. Kalau saya bawa HP saya tunjukkan, orang itu sudah duduk di kursi. Lalu waktu saya perhatikan, tiba-tiba hikmat Tuhan datang pada saya, bahwa itu bukan penyakit kanker, tapi itu penyakit buatan manusia. Kemarin saya datangi dia, saya patahkan kekuatan setan iblis, saya perangi itu semua, dan Tuhan bekerja atas dia. Saudara, jadi saudara tidak cukup jadi pengkhotbah saja, harus menjadi pendoa juga, harus menjadi pemuji, harus menjadi penyembah. Saudara, jadi kalau kita merasa kita cukup dan cukup saja, stop. Karena cukup itu artinya finish. Cukup itu artinya stop. Cukup itu artinya stagnasi. Anda tidak maju lagi dan Anda tidak mundur lagi, saudara yang kekasih. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Jangan belajar dari manusia. Kau tidak temukan apa-apa dari manusia. Yesus memberikan kita teladan, saudara yang kekasih. Yesus itu selama dia ada di bumi, dengar saudara baik, dia lebih mengutamakan hubungan daripada pelayanan. Selama Yesus ada di bumi ini, saudara yang kekasih, yang Yesus utamakan itu adalah hubungan. Hubungan, sebab itu banyak ayat yang mencatat 4 Injil. Markus 1 ayat 35, selagi pagi-pagi benar, selagi hari masih gelap, Yesus itu sudah berdoa. Lukas 6 ayat 12, selagi hari masih gelap, Yesus itu sudah berdoa. Dia berdoa siang, dia berdoa sore hari, dan dia berdoa pada malam hari. Kenapa? Karena Yesus itu lebih memperhatikan hubungannya daripada pelayanannya. Kita balik. Kita lebih mengutamakan pelayanan daripada hubungan. Ini parah. Jangan dibalik. Mari kita belajar ini. Mari kita belajar ini, kita mengetahui kasus ini, kita belajar dan kita terapkan dalam hidup kita, dan kita jadikan Yesus itu panutan. Laki-laki itu tidak mengutamakan pelayanan, tetapi dia mengutamakan hubungan. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau hubungan mantap, otomatis pelayanan mantap. Hubungan menentukan pelayanan, tapi pelayanan itu tidak menentukan hubungan. Kalau pelayanan ditentukan dari hubungan, maka bangunlah hubungan yang serius, yang baik dengan Tuhan. Teladani Yesus. Dia orang yang selalu berdoa. Kalau saya baca 4 Injil ini, saya selalu tergoncang. Saya selalu melihat Yesus. Saudara, dia diperlakukan tidak manusiawi juga, tapi dia tidak bilang, Bapak cukup. Cukup! Saya tidak mau lagi. Tuhan tidak pernah bilang cukup selama dia melayani pekerjaan Bapaknya. Dia tidak pernah bilang cukup walaupun ada masalah, ada tantangan. Walaupun orang bikin dia begitu, begini dan itu macam-macam. Tapi dia tidak pernah berkata cukup. Sampai dia naik di atas kayu salib dan mati di atas kayu salib. Yesus tidak pernah berkata cukup. Sampai dia mati. Dia tidak bilang cukup. Cukup sudah penderitaan ini. Cukup sudah persoalan ini Tuhan. Cukup Tuhan resesi. Oh Tuhan, dia tidak pernah katakan itu. Makanya tema bilang jangan katakan cukup. Kenapa? Hubungannya mantap.
hubungannya mantap, dan itu menjadi teladan buat kita. Murid-muridnya, rasul-rasul Paulus dan lain-lainnya, sekalipun dianiaya, dipukul saudara, diperlakukan seperti bukan manusia, diseret, lempar masuk dalam penjara, keluar penjara, dikejar-kejar, dipukulin sampai mati syahid, digoreng lah, disalib terbalik lah, dan lain-lainnya. Apakah murid-murid ada yang berkata, oh cukup, kau tempeleng saya, ditempeleng, cukup, saya tidak mau lagi? Enggak, sampai mati syahid mulut murid tidak pernah berkata cukup, 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 tidak lagi. Ini sakit, saya tidak sanggup Yesus, maaf saja, permisi, lo nuwun, saya mundur saja, atret dan mundur, bye-bye. Nah, Yesus disalib kepala di atas, Petrus bilang, enggak cukup, saya harus dibalik, kepala di bawah, kaki di atas, lalu dia dibakar. Ngeri enggak itu? Itu saudara, kata cukup itu menjadikan kita stagnasi, saudara yang kekasih. Ya. Jadi mari kita belajar. Makanya dia katakan saudara di sini, dibaharui terus menerus. Ada pembaharuan terus menerus, dan kita tidak berkata cukup sudah, cukup. Tapi kita harus dibaharui terus menerus untuk dapat mengerti kebenaran dan menjadi segambar dengan Bapamu di surga, saudara yang kekasih. Jadi jangan ada cukup. Tuhan tidak bilang begini sama Pak Gembala, Pak Dodi Kurniawan, Pak Gembala, Tuhan bilang cukup. Domba-dombanya Pak Gembala cukup 100 saja, cukup, jangan lebih, cukup 100. Tidak. Tuhan tidak bilang sama Pak Gembala di sini, Bapak Pendeta Dodi Kurniawan itu, kalau dombanya 100 saja itu sudah cukup sudah. Oh tidak. Kita lihat kedahsyatannya. Yehezkel 36. Kita lihat dalam Yehezkel 36. Jadi Tuhan tidak bilang cukup, saudara yang kekasih. Pak Pendeta cukup ya, 100 domba saja sudah cukup, jangan banyak-banyak. Lihat ayatnya yang ke-26. Ini keinginan Tuhan, bukan keinginan Pak Gembala. Bangsa-bangsa di sekitarmu, ayat 27, sorry. Beginilah firman Tuhan Allah, hal inilah yang juga aku inginkan, Tuhan inginkan, diminta kaum Israel untuk kulakukan. Jadi apa yang Israel minta Tuhan mau lakukan bagi mereka, membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Coba tampilkan ayatnya. Yehezkel 36 ayatnya yang ke-37. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, hal ini yang juga Tuhan inginkan, diminta kaum pelita kasih untuk Tuhan lakukan bagi pelita kasih, membuat pelita kasih banyak seperti lautan manusia. Tuhan saja tidak bilang cukup. Tuhan tidak bilang cukup. Tapi Tuhan bilang, jangan ada kata cukup terus. Tuhan mau membuat lautan manusia, bukan 100. 100 nehi muhabbaka, kabi-kabi meretel mahayala. Itu gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan mau, kita minta supaya Tuhan melakukan apa? Menjadikan kita menjadi lautan manusia. Artinya terjadilah, saudara yang kekasih, penambahan, pertumbuhan di dalam Tuhan. Ini Tuhan yang ingin. Ini bukan Pak Gembala yang ingin. Ini bukan keinginan Pak Gembala, tapi ini adalah keinginan Tuhan.
Beginilah firman Tuhan Allah. Hal inilah yang juga Tuhan inginkan. Diminta oleh siapa? Diminta oleh kaum Israel, diminta oleh pelita kasih untuk Tuhan lakukan bagi mereka, bagi pelita kasih. Mereka membuat mereka menjadi banyak seperti lautan manusia. Jadi menjadi seperti lautan manusia itu bukan keinginannya Pak Gembala, tapi itu keinginan Tuhan. Tidak main-main loh, jangan macam-macam. Itu keinginan Tuhan. Makanya kalau cuma 100 Tuhan bilang kece. Target Tuhan lautan manusia. Target Tuhan itu lautan manusia. Saudara yang kekasih, itu. Jadi mari kita sadari dengan baik bahwa Tuhan tidak suka kalau kita bilang cukup. Cukup saya berdoa, tidak usah memuji menyembah Tuhan. Cukup saya memuji menyembah Tuhan, tidak usah baca Alkitab. Dengar baik, tidak ada kata cukup dalam hidup ini. Oh cukup jemaat kita 100 saja cukup, tidak usah tambah-tambah lagi. Cukup 100, mentok di 100. Tidak, Tuhan bilang tidak. Mungkin kita bilang cukup 100, tapi Tuhan bilang nehi muhabba, saya akan membuat kamu menjadi lautan manusia. Lautan manusia, amin. Yes, itu keinginan Tuhan. Itu bukan keinginan manusia. Tangkap. Sekarang kita tangkap keinginan Tuhan. Lalu kita mulai berpikir apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita buat dalam menggenapi apa yang Tuhan inginkan, bahwa kita menjadi lautan manusia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah itu sebabnya saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan. Mari tangkap keinginan Tuhan. Bukan tangkap keinginan agama. Bukan tangkap keinginan gereja. Bukan tangkap keinginan manusia. Tapi mari tangkap keinginan Tuhan. Tangkap keinginan Tuhan, renungkan. Lalu mulai membuat apa yang harus kita perbuat dalam menggenapi keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan, keinginan Tuhan. Sebab itu jangan katakan cukup. Lah cukup. Stop dengan kata cukup. Mari kita terus berusaha untuk naik dengan membangun hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan, karena hubungan menentukan kita naik. Amin. Tuhan memberkati.